Baiklah, kali ini kita akan kembali maraton manga Attack on Titan. Kali ini adalah manga chapter 111. Sekilas di manga chapter ini berisi 2 poin penting. Poin yang pertama adalah pembahasan soal bangkitnya Jaegerist. Dan yang kedua adalah insiden di restoran tempat orang Marley bekerja. Yang pastinya insiden di restoran ini akan membuat kalian semakin kesal dengan bocil kematian. Dan seperti biasa, sebelum memasuki konten, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan konten kita mulai. Seperti yang tadi saya bilang, di poin pertama adalah pembahasan soal Jaegerist. Setelah kematian Jenderal Zackley di chapter sebelumnya, kini ketiga komandan dari 3 divisi saling berdebat dan berdiskusi perihal siapa pelaku pengeboman. Di sini mereka mencurigai ada lebih dari 100 orang pengikut Eren, atau yang kita kenal dengan fraksi Jaegerist. Fraksi Jaegerist ini telah diduga terlibat pembunuhan Jenderal Zackley. Bahkan kini mereka masih mencurigai jika ada pengkhianat yang berdiri di hadapan mereka. Yang pastinya kini mereka saling menaruh curiga satu sama lain. Lalu di dalam diskusi ini mereka sudah mengetahui jika tujuan dari fraksi Jaeger adalah mencari Zeke Jaeger yang disembunyikan di dalam hutan. Lalu tujuan lain dari fraksi Jaeger ini adalah membunuh orang yang menentang Eren sebagai pemimpin mereka. Ini adalah salah satu alasan kenapa Jenderal Zackley dibunuh. Ketegangan dalam diskusi semakin memanas ketika mereka mengetahui bahwa sebagian besar anggota Jaegerist adalah anggota pasukan pengintai. Kemudian Hanji dimintai pertanggungjawaban soal keteledorannya dalam mengawasi bawahannya. Namun sekalipun Hanji keluar dari militer, Hanji sama sekali tidak akan bertanggung jawab. Di sini untungnya Komandan Pixis datang dan mengingatkan mereka jika ada yang jauh lebih penting, yaitu menjaga informasi perihal lokasi Zeke Jaeger ditahan. Kemudian Hanji mengungkapkan jika yang mengetahui lokasi keberadaan Zeke adalah dirinya, Kapten Levi dengan 30 prajuritnya, serta 3 orang yang bertugas menyuplai makanan dan informasi. Untuk menjaga keamanan informasi, kemudian Komandan Pixis meminta 3 orang itu untuk datang kemari. Lalu Komandan Pixis juga meminta Nile memastikan kediaman Ratu Historia telah aman. Komandan Pixis juga meminta untuk memperkuat pertahanan markas mereka. Lalu ia meminta Armin sebagai pewaris kolosal Titan untuk memperkuat pertahanan juga. Dan setelah Jenderal Zackley meninggal, pastinya komando militer akan dipegang oleh Komandan Pixis. Kemudian Armin bertanya apakah Komandan Pixis memiliki rencana soal tindakan selanjutnya. Ya, Komandan Pixis memberikan jawaban yang sangat membagongkan. Ayo menyerah kepada Eren, kita sudah kalah, begitulah ucap Komandan Pixis. Namun Komandan Pixis tidak ingin benar-benar menyerah kepada Eren. Komandan Pixis memiliki rencana untuk memanfaatkan informasi soal lokasi Zeke untuk berunding dengan fraksi Jaeger. Kemudian Komandan Pixis meminta bawahannya untuk segera bergegas. Setelah itu, Komandan Pixis meminta maaf kepada Nona Kiyomi karena dia harus melihat kekacauan ini terjadi. Komandan Pixis juga menyarankan agar Nona Kiyomi tinggal di pelabuhan hingga situasi kembali aman. Kemudian terjadi keributan kecil di antara para veteran pasukan pengintai. Di sini Jen merasa kesal kenapa mereka dicurigai sebagai bagian dari fraksi Jaeger. Namun untungnya Hanji bisa menenangkan mereka. Lalu Komandan Hanji mulai bergerak mengungkap rencana Zeke. Kemudian mereka mulai berinvestigasi dengan bergerak menuju restoran tempat orang Marley bekerja. Lalu poin pertama selesai, dan di poin kedua adalah insiden di restoran. Panel dibuka dengan Niccolo yang sedang menyiapkan hidangan untuk keluarga Sasha. Karena hari ini adalah hari di mana keluarga besar Sasha akan tiba. Lalu kita bisa melihat ayah Sasha yang datang membawa semua anak yatim dan 2 bocil kematian yang juga ikut ke restoran. Kemudian Kaya memperkenalkan Niccolo kepada Gabi dan Falco. Di sini Kaya memberitahu jika mereka bisa mempercayai Niccolo. Lalu mereka mulai mencicipi masakan yang disajikan. Di sini Falco merasa ini adalah pertama kalinya dia mencicipi makanan selezat ini. Singkat cerita, pasukan pengintai telah tiba untuk meminta informasi dari Niccolo. Namun karena Niccolo sedang bekerja, pasukan pengintai akan menunggu hingga pekerjaannya telah selesai. Di saat yang bersamaan, Jan melihat wine yang berasal dari Marley. Wine itu sangat spesial karena hanya diminum oleh para petinggi militer. Lalu saat wine itu dipegang oleh Jan, raut wajah Niccolo berubah dan Niccolo langsung merampas kembali wine itu. Kemudian suasana menjadi sedikit tegang.
Lalu Niccolo beranjak pergi sambil menunjukkan ekspresi lega. Sementara setelah kekenyangan, dua bocil ini pura-pura mules lalu mereka menuju Niccolo yang berada di dapurnya. Setelah bertemu dengan Niccolo, Gabi kemudian mulai menjelaskan jika mereka adalah kandidat pejuang yang datang dari Marley. Lalu dengan raut wajah yang terkejut, Niccolo bertanya, apakah kalian saat menuju ke sini telah membunuh seorang prajurit perempuan? Gabi kemudian menjawab dengan bangga, ya, aku sudah menghabisinya. Niccolo yang mendengar itu langsung naik pitam dan memukulkan botol wine yang ia pegang mengarah kepada Gabi. Namun lagi-lagi Gabi diselamatkan oleh si anak baik Falco. Kita kemudian bisa melihat cairan wine itu mulai memasuki mulut Falco. Belum puas, Niccolo langsung mengajar wajah Gabi hingga ia terpental keluar. Lalu Niccolo menjelaskan jika anak ini adalah orang yang telah membunuh Sasha. Mendengar adanya keributan, pasukan pengintai datang untuk melerai. Kemudian saat Niccolo menyandera Falco, ayah Sasha meminta pisau yang dipegang oleh Niccolo. Dan untungnya ayah Sasha sangat baik. Lalu pisau itu diletakkan di atas meja. Setelah keributan usai, Mikasa mengecek luka Gabi. Sementara luka Falco diurus oleh ayah dan ibu Sasha. Sementara Kaya yang mengetahui jika kakaknya dibunuh oleh Gabi langsung berusaha menikam Gabi. Namun untungnya ia diselamatkan oleh Mikasa. Tampaknya melihat kesedihan keluarga Sasha membuat Gabi sadar jika ia telah salah. Kemudian Niccolo meminta mereka untuk membilas mulut Falco. Karena wine yang diminum oleh Falco mungkin telah tercampur cairan tulang belakang Zeke. Dan manga chapter 111 pun berakhir. Jadi setelah melihat chapter ini, apakah kalian semakin kesal kepada Gabi? Ya, pasti saja sebagian besar dari kalian akan semakin kesal. Karena lagi-lagi Falco yang harus menjadi korban. Jadi itu saja untuk manga chapter 111. Jika kalian suka konten seperti ini, silahkan like dan subscribe agar saya semakin semangat membuat konten. Jadi itu saja, saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.